Belajar bersama. Damai Karya 7. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar kalian semua hari ini? Semoga kabar kalian hari ini baik-baik saja, sehat selalu. Kemudian keluarga kalian juga semoga sehat selalu semuanya, dan dilancarkan urusan kalian dan dimudahkan dalam segala kegiatan sehari-hari. Nah, di bulan puasa ini kalian jangan lupa untuk bangun sahur. Jangan lupa untuk sahur yang menyehatkan gitu ya, agar kalian bisa menjalani aktivitas sehari-hari tanpa merasa lapar atau lelah gitu ya. Jadi saat sahur kalian harus makan yang banyak ya, biar kuat gitu ya. Oke, hari ini kita akan belajar pelajaran pendidikan Pancasila, yaitu materi aturan dalam kehidupan sehari-hari. Jadi di pertemuan lalu kita sudah belajar mengenai norma, jenis-jenis norma yang berlaku di masyarakat seperti norma agama, kemudian ada norma kesusilaan, norma kesopanan, dan norma hukum. Jadi di pembelajaran sebelumnya kalian belajar itu ya, norma. Kalian harus menerapkan norma dalam kehidupan sehari-hari, baik di lingkungan rumah, di lingkungan sekolah, maupun di lingkungan masyarakat. Karena kalau tidak ada norma yang berlaku di masyarakat, pastinya kehidupan akan kacau gitu ya, tidak damai, tidak tentram gitu. Nah, hari ini kita akan belajar aturan dalam kehidupan sehari-hari. Baik, untuk memulai pembelajaran pada hari ini, alangkah baiknya kalian duduk yang rapi menyimak video ini dengan baik, dan kalian juga bisa menyiapkan buku serta alat tulis untuk mencatat materi-materi penting atau materi pokok dari pelajaran kita pada pelajaran pendidikan Pancasila hari ini. Baik, kita mulai ya pembelajaran kita pada hari ini. Jadi menurut kalian apakah norma nih, kan kemarin kita sudah belajar norma ya. Menurut kalian apakah norma itu sama dengan aturan? Nah, norma dan aturan itu berbeda ya. Jadi aturan merupakan rangkaian ketentuan, petunjuk, atau perintah yang dibuat agar bisa digunakan sebagai pedoman hidup manusia. Nah, itu ya kalau aturan. Nah, setiap tempat atau daerah pastinya memiliki aturannya sendiri-sendiri. Nah, di rumah, di sekolah, kemudian di lingkungan masyarakat pastinya terdapat aturan nih. Pasti di lingkup keluarga kalian deh pasti ada aturan. Misal aturan di rumah kalian jangan terlambat makan gitu. Kemudian jangan sampai kamar berantakan dan sebagainya. Jadi pasti di setiap lingkungan itu ada aturan yang berlaku, meskipun lingkungannya kecil gitu ya. Seperti di lingkungan keluarga saja gitu, pasti ada aturan yang berlaku. Nah, aturan itu dibuat untuk dilaksanakan dengan penuh tanggung jawab. Nah, apa sih yang dimaksud dengan aturan itu? Dan untuk apa sih aturan itu dibuat? Nah, kira-kira apa sih akibatnya jika seseorang melanggar aturan? Nah, mari kita bahas bersama. Nah, aturan dalam masyarakat itu dibuat agar setiap anggota masyarakat dapat hidup tertib dan tidak sewenang-wenang terhadap orang lain. Nah, biasanya aturan itu dibuat secara tertulis ya. Dan aturan itu harus ditaati dan dilaksanakan oleh masyarakat yang menetap di suatu lingkungan. Nah, aturan itu bersifat mengikat ya bagi setiap anggota masyarakat di lingkungan. Jadi siapapun yang melanggar aturan yang berlaku, siapapun yang melanggar aturan yang telah ditetapkan, pasti akan mendapatkan sanksi atau hukuman. Contohnya, orang yang melanggar peraturan lalu lintas pastinya akan kena sanksi ya, berupa teguran, hukuman penjara, atau denda, dan sebagainya gitu ya. Nah, kemudian ada jenis-jenis aturan. Kira-kira jenis-jenis aturan ini ada apa aja sih? Nah, jadi dalam kehidupan bermasyarakat, aturan itu dibedakan menjadi dua jenis, yaitu aturan tertulis dan aturan tidak tertulis. Nah, keduanya ini memiliki arti yang berbeda, sehingga nantinya apabila kedua aturan ini dilanggar gitu ya, pastinya sanksi atau hukumannya ini juga berbeda. Nah, yang pertama nih ada aturan tertulis. Jadi aturan tertulis adalah ketentuan tertulis yang sudah disepakati oleh semua anggota masyarakat.
Jadi aturan tertulis harus ditaati dan dilakukan oleh semua anggota masyarakat. Nah, aturan tertulis itu bersifat mengikat bagi semua anggota masyarakat. Jadi setiap anggota masyarakat yang melanggar aturan tertulis ini akan mendapatkan sanksi yang tegas. Karena sudah ada secara tertulis ya, berarti itu sudah aturan yang tetap gitu. Jadi kalau misal kalian melanggar aturan tertulis nih, aturan yang sudah ditetapkan, maka kalian harus menerima konsekuensi dari pelanggaran aturan tertulis tersebut nih. Biasanya aturan tertulis itu dipasang di tempat yang strategis sehingga semua anggota masyarakat itu dapat melihat atau mengetahui. Misalnya di pos ronda, di setiap gang, atau di gerbang kompleks. Nah, contoh aturan tertulis di lingkungan masyarakat adalah tamu yang berkunjung harus lapor atau wajib lapor gitu ke RT gitu ya, kalau lebih dari 24 jam. Nah, itu untuk aturan tertulis. Nah, kalau aturan tidak tertulis dalam masyarakat adalah aturan atau ketentuan yang berlaku di lingkungan masyarakat, tetapi tidak tertulis. Namun, aturan tersebut merupakan pedoman dalam kehidupan bermasyarakat. Jadi ini ya bedanya ya, kalau aturan tertulis itu tertulis dengan nyata gitu ya, terpampang. Terus juga biasanya ditaruh di atau diletakkan di tempat-tempat strategis sehingga biar semua orang gitu mengetahuinya gitu ya. Nah, kalau aturan tidak tertulis itu aturannya ada tapi tidak tertulis gitu, sesuai dengan ketentuan yang berlaku di lingkungan masyarakat. Nah, namun aturan tersebut merupakan pedoman nih, meskipun tidak tertulis ya, itu tetap menjadi pedoman yang tidak boleh kita langgar ya, atau harus kita lakukan gitu kalau aturan tidak tertulis nih. Nah, dalam aturan tidak tertulis, sanksi yang diberikan kepada orang yang melanggar aturan tidak setegas aturan tertulis. Sanksi tersebut ditentukan oleh masyarakat. Contohnya aturan tidak tertulis adalah jadwal ronda atau siskamling dan kerja bakti rutin setiap bulan. Selain itu masih banyak sekali aturan-aturan tidak tertulis lainnya gitu ya. Nah, kemudian ada nih suatu cerita yang berjudul Terlambat ke Sekolah. Kalian bisa simak baik-baik cerita ini ya. Jadi judulnya tadi Terlambat ke Sekolah. Jadi Alwi adalah siswa kelas 5 SD Harapan Bangsa. Semalam Alwi menonton televisi hingga larut malam. Akibatnya Alwi terlambat bangun. Pagi harinya ketika Alwi bangun, jam sudah menunjukkan pukul 6:15. Nah, Alwi segera mandi dan tidak sempat sarapan. Alwi berangkat ke sekolah dengan terburu-buru. Alwi sampai di sekolah pada pukul 6:45 dan pelajaran sudah dimulai. Jam pelajaran SD Harapan Bangsa dimulai pada pukul 6:30. Alwi, kenapa kamu baru datang? Tanya ibu guru. Saya terlambat bangun, Bu, jawab Alwi dengan jujur. Karena kamu terlambat, kamu harus dihukum. Kamu berdiri dengan satu kaki sambil mengucapkan janji tidak akan terlambat lagi, kata ibu guru. Baik, Bu, kata Alwi. Alwi melakukan perintah ibu guru dengan penuh tanggung jawab. Alwi berdiri dengan satu kaki di depan kelas sambil mengucapkan janji. Saya berjanji tidak akan terlambat lagi. Nah, itu ya dari cerita Alwi ya. Jadi Alwi terlambat karena bangun kesiangan ya. Dia baru bangun pada pukul 6:15, bahkan dia tidak sempat sarapan ya karena sudah terburu-buru buat ke sekolah. Nah, jam pelajaran SD Harapan Bangsa sekolahnya Alwi ini kan dimulai pada pukul 6:30, sementara Alwi baru datang jam 6:45. Dia terlambat sampai 15 menit ya. Nah, kira-kira apakah kalian pernah mengalami hal yang dialami Alwi nih? Apakah kalian pernah keasikan nonton atau apa gitu ya pas malam ya sampai begadang, terus kalian bangun kesiangan gitu sehingga kalian terlambat ke sekolah nih? Apakah kalian pernah mengalami hal yang dialami oleh Alwi ini? Nah, kira-kira kenapa sih Alwi dihukum oleh ibu gurunya nih di depan kelas? Kira-kira kenapa sih padahal Alwi itu kan cuma
telat 15 menit ya. Nah, 15 menit itu merupakan suatu kesalahan gitu ya. Kalian harus menaati peraturan di sekolah, jadi harus datang tepat waktu. Nah, salah satu aturan di sekolahnya Alwi ini, SD Harapan Bangsa, jam pelajaran itu kan dimulai jam 6:30. Jadi guru dan murid itu harus datang ke sekolah paling lambat 10 menit sebelum jam pelajaran dimulai. Jadi sebelum jam 6:30 nih kalian sudah harus ada di sekolah gitu ya, harus ada di kelas. Kemudian dari cerita di atas nih, cerita tersebut, tahukah kalian apa itu aturan? Jadi aturan adalah ketentuan tentang sesuatu yang harus kita lakukan dan yang tidak boleh kita lakukan. Jadi sekolahnya Alwi ini, SD Harapan Bangsa itu kan, jam pelajarannya tadi dimulai pada pukul 6:30. Jadi dari aturan itu, apa sih yang harus dilakukan oleh Alwi dan apa yang tidak boleh dilakukan oleh Alwi nih. Jadi Alwi harus datang tepat waktu, datang sebelum jam pelajaran dimulai. Jadi bisa datang jam 6 atau jam 6:10 dan paling lambatnya itu jam 6:20 agar mempersiapkan diri ya sebelum jam pelajaran dimulai. Nah, aturan itu tidak hanya ada di sekolah saja nih. Jadi aturan itu ada di setiap tempat gitu ya, di setiap lingkungan. Di setiap tempat itu pasti terdapat aturan. Nah, di lingkungan keluarga dan masyarakat pastinya juga terdapat aturan. Nah, kalian kan sudah mengetahui ya, ada aturan yang tertulis dan aturan tidak tertulis. Nah, contoh aturan tertulis adalah tata tertib sekolah, peraturan lalu lintas, dan sebagainya yang biasanya ada tuh tulisannya ya. Kalau peraturan sekolah kan pasti biasanya ada ya di mading gitu ya, yang mana kalian harus memakai pakaian yang lengkap, atribut sekolah yang lengkap, kemudian kalau upacara juga harus pakai topi, dasi yang lengkap pokoknya. Kemudian kalian harus datang tepat waktu, tidak boleh telat seperti Alwi ini ya. Kemudian juga harus mengikuti pembelajaran dengan baik. Dan juga itu kan untuk kalian ya, kalau mengikuti pembelajaran dengan baik, kalian bisa mendapatkan ilmu pengetahuan yang bermanfaat. Bisa membuat kalian pintar ya kalau mengikuti aturan-aturan yang berlaku ini. Kemudian contoh aturan yang berlaku di sekolah itu, rambut harus rapi ya kalau untuk anak laki-laki ya. Nah, adapun aturan tidak tertulis itu berupa kebiasaan yang wajib kita lakukan secara mandiri. Contohnya menolong orang lain, menyapa tetangga kalau kalian lewat depan rumah tetangga gitu ya, dan ada tetangga di situ. Kemudian mengucapkan salam ketika bertamu, kemudian juga menerima tamu dengan ramah dan sebagainya. Jadi bedanya kalau aturan tidak tertulis itu aturan yang berlaku tidak ada tulisannya gitu ya, sopan santun kita aja gitu. Misal kalau bertemu tetangga di lingkungan rumah gitu, kita harus menyapa gitu ya untuk menunjukkan sikap ramah kita pada tetangga tersebut. Kemudian juga kalau kalian melihat ada orang yang perlu dibantu, kalian bisa menolong gitu, meskipun itu nggak ada tulisan gitu ya, tidak ada aturan tertulis untuk menolong orang lain, tapi kalian bisa dengan rendah hati gitu ya, dengan kebaikan membantu orang tersebut, meskipun tidak ada aturan tertulisnya. Nah, menolong orang lain itu tidak dituliskan dalam aturan masyarakat. Namun, meskipun tidak tertulis, menolong orang lain adalah kewajiban kita sebagai manusia ya. Karena kita harus peduli sosial gitu ya. Kita kan manusia itu makhluk sosial gitu ya. Jadi kalau ada orang yang kelihatannya kesusahan, kesulitan, kita bisa bantu. Misal, contohnya kalau ada korban bencana nih, kalian bisa bantu misalnya dengan uang sumbangan gitu ya. Kalau tidak ada uang, kalian bisa bantu tenaga. Tapi kalau masih tidak bisa membantu dengan uang atau tenaga, kalian bisa membantu dengan mendoakan semoga korban-korban bencana bisa dimudahkan, dilancarkan gitu ya urusannya ya, dan semoga bisa cepat membaik. Jadi itu tugas kita ya, kewajiban kita sebagai sesama manusia untuk saling menolong sesama. Nah, menyapa tetangga itu juga tidak tertulis ya dalam aturan masyarakat, akan tetapi ketika bertemu tetangga di jalan kita harus menyapa. Ini untuk menunjukkan sopan santun kita gitu ya, karena kehidupan bermasyarakat kita kan nggak bisa hidup sendiri gitu ya.
Suatu saat kalau misal kita ada kesusahan atau kesulitan gitu, pasti kita akan meminta tolong orang terdekat kita, yaitu tetangga. Jadi alangkah baiknya kita menunjukkan sikap rasa ramah gitu pada tetangga gitu. Karena suatu saat kan pasti kita butuh bantuan mereka, dan suatu saat juga mereka bisa saja butuh bantuan kita. Jadi harus saling menghargai gitu ya, sesama manusia yang hidup di lingkungan. Nah, kira-kira untuk apa sih aturan itu dibuat? Jadi di sekolah kalian tentu saja kan ada tata tertib sekolah ya. Bayangkan jika di sekolah kalian tuh nggak ada aturan, nggak ada tata tertib yang berlaku nih. Tidak ada ketentuan jam pelajaran, guru dan siswa datang ke sekolah dengan tidak disiplin gitu ya. Jadi kalau misal tidak ada aturan tidak ada aturan jam masuk pelajaran gitu, kalian bisa-bisa masuknya jam 9, jam 10 baru datang kayak gitu ya. Akibatnya proses belajar nantinya akan terganggu, dan proses pembelajaran jadi tidak lancar gitu. Suasana sekolah jadi tidak tertib juga. Nah, aturan ini dibuat untuk digunakan sebagai panduan, pedoman, dan untuk mengendalikan tingkah laku masyarakat dengan penuh tanggung jawab. Jadi dengan adanya aturan, masyarakat bisa menjadi lebih tertib dan disiplin, dan masyarakat tidak bertindak semaunya. Jadi aturan itu dibuat untuk menciptakan masyarakat yang tertib, teratur, dan demokratis. Baik, segitu saja materi kita hari ini tentang aturan tertulis dan aturan tidak tertulis. Semoga kalian dapat mengikuti aturan-aturan yang ada di rumah, di lingkungan maupun di sekolah maupun di lingkungan masyarakat kalian. Nah, terima kasih untuk kalian yang telah menyimak materi hari ini. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.